HKBP Jalan Lurah menyampaikan ke seluruh jemaat juga simpatisan yang mengikuti ibadah secara online atau live streaming. Selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Dan
Dengarkanlah hukum Tuhan, titah kelima dan artinya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin.
dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis di 2 Korintus pasal 8 ayat 7 dan sampai 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 15. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan,
dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 5 dan 6. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat pada minggu ini, yaitu sebagai ganti warta kita diberitahukan ibadah minggu sehubungan dengan perkembangan yang terjadi saat ini tentang COVID-19 virus corona dan informasi varian baru virus yang telah bermutasi yang saat ini terus diteliti, dan semakin banyaknya masyarakat dan warga gereja yang terpapar virus corona. Maka gereja kita mengalihkan ibadah Minggu 27 Juni 2021 dari gereja ke rumah jemaat masing-masing melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook HKBP Jalan Lurah Cimahi dalam 2 ibadah, yaitu kebaktian pagi bahasa Indonesia pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang berbahasa Batak pukul 10.30 WIB. Kebaktian sore sementara ditiadakan. 2. Berita duka. Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Victor Sitohang, BE, lahir 7 September 1952, tutup usia 69 tahun, beralamat di Komplek Pada Suka Indah,
nomor A106 RT 01 RW 13 pada Suka Cimahi WEK 5. Pada hari ini Minggu 27 Juni 2021 akan dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah, dan gereja kita telah memberikan DSH Diakonia Sosial Huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. B. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Nyonya Napitupulu Mariani Boru Simatupang, Opung Rehuel Boru, lahir 2 Februari 1947, tutup usia 74 tahun, beralamat di Komplek Pondok Mutiara, Jalan PMI 5 nomor 17, Pesantren Cimahi, masuk W4. Pada hari ini Minggu 27 Juni 2021 akan dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah, dan gereja kita telah memberikan DSH Diakoni Sosial Huria. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Warta tambahan, marilah kita menonton video sosialisasi doa syafaat penggalangan dana COVID-19 di gereja kita. Shalom, Horas, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. 1,5 tahun kita sudah melewati masa-masa kesukaran, masa-masa kesusahan di pandemi COVID-19, dan di internasional, global di negara kita tercinta ini sedang masa pandemi dan variannya saat ini. Tentu ini menjadikan kita sangat khawatir, sangat takut, dan kecemasan kita bertambah. Tapi firman Tuhan meneguhkan kita, memberikan kita semangat melalui firman Tuhan Yesus yang mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Dalam pada itu kita tetap berpasrah diri kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Begitu juga dengan jemaat kita yang sudah banyak terinfeksi COVID-19, dan juga para penatua kita juga ikut terinfeksi COVID-19 beserta dengan keluarga. Ada yang dirawat di rumah sakit dan ada juga yang isolasi mandiri sampai saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuncinya adalah jangan takut dan tetap berharap. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 2, orang yang berlindung dan orang yang duduk di dalam naungan yang maha kudus, dia akan berkata kepada Tuhan, kubu dan pertahananku ialah Tuhan Allahku. Untuk itu mari semangat kembali agar kiranya COVID-19 yang bersarang dalam tubuh saudara-saudara yang terkasih itu dapat hilang dengan perantara, yaitu Yesus, tabib yang ajaib. Gereja harus tampil, turut serta mengambil andil dan peran di kesusahan jemaatnya. Untuk itu, Paralado HKBP Jalan Lurah bersama Diakonia Sosial HKBP Jalan Lurah dan gugus tugas COVID-19 HKBP Jalan Lurah melalui jalur production HKBP Jalan Lurah pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 mulai pukul 6.18 atau pukul 6 sore akan berdoa dalam online ibadah pertanggiangan, doa syafaat bagi yang terpapar virus COVID-19 dan yang sedang isolasi mandiri saat ini, untuk memberikan peneguhan dan penguatan supaya tetap bersemangat
dan penuh pengharapan. Jangan lupa mari kita bergabung di dalam ibadah pertangyangan online tersebut. Martin Luther pernah berkata, ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Dalam masa-masa pada saat ini saudara-saudaraku, kita dituntut oleh Tuhan untuk semakin giat berdoa selalu kepada Dia, dan juga melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh pemerintah kita untuk tetap menggalakkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Tetapi untuk itu, dalam berdoa dan bekerja, kita nanti ambil bagian di dalam doa tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juli tahun 2021 pukul 18 WIB melalui YouTube gereja kita HKBP Jalan Lurah. Kita juga diinginkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, yaitu marilah kita Bapak Ibu menolong, membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, bukan hanya dari segi kesehatan mereka, tetapi juga kita harus membantu mereka dari segi ekonomi mereka. Seperti firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2, Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah engkau dikehendaki oleh Kristus. Untuk itu mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita satu persatu, dan Tuhan juga menginginkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan lupa ibadah dan penggalangan dana kita bersama-sama dalam sependeritaan. Shalom Horas. Demikianlah sosialisasi video yang telah kita saksikan, doa syafaat penggalangan dana COVID-19 gereja kita. Marilah kita memberikan persembahan pertama dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup.
Terpujilah Tuhan, kita masih bisa diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan tetap kita selalu waspada dan hati-hati dalam menyikapi kondisi di tengah-tengah negara dan bangsa kita, yaitu meningkatnya dengan tajam, terpaparnya lebih banyak, yaitu COVID-19 yang telah memasuki area kita. Bahkan di gereja kita saat ini HKBP Jalan Lurah dan mungkin di gereja-gereja kita masing-masing, saudara-saudara, banyak yang sudah terpapar, terinfeksi COVID-19, ada yang dirawat di rumah sakit. Begitu juga ada yang diisolasi mandiri beserta dengan keluarganya sampai dengan saat ini. Tetapi kami dan kita semua tidak henti-hentinya berdoa kepada mereka yang terpapar, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu untuk selalu melakukan perintah yang dikumandangkan oleh negara pemerintah kita, selalu melakukan 3M, memakai masker di setiap waktu, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Kristus Yesus, firman Tuhan pada saat ini di dalam minggu keempat setelah Trinitatis, di mana topik minggu ini adalah kasih persaudaraan. Dalam bahasa Batak dikatakan parmaranggion di bagasan holong. Tertulis di dalam surat 2 Samuel pasal yang pertama, dibuka dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Kristus Yesus, marilah kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Kita membaca firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan, janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dan kain kirmizi, yang menyelamatkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Mereka susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan, karena sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku
yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Firman Tuhan pada saat ini, pada minggu ini mengingatkan kita dan juga mengajak kita kembali untuk merenungkan, untuk melihat bagaimanakah hubungan kita dengan orang lain, bagaimanakah identitas kita ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain, dengan menganggap orang lain itu adalah sebagai sahabat kita, bukan hanya sebagai teman biasa, tetapi menganggap dia itu sebagai sahabat. Dalam bahasa Batak dikatakan sebagai ale-ale, yaitu seorang yang dapat menempatkan dan seorang yang tepat untuk mendampingi dimanapun, kapanpun, dalam situasi senang, dalam situasi duka. Seorang sahabat akan selalu hadir untuk menemani, untuk memberikan sokongan, untuk memberikan support yang luar biasa. Karena memang sahabat itu bukan dilihat dari ketika kita senang dan ketika kita memiliki banyak berkat dan kekayaan, juga kehormatan dan pekerjaan. Tapi seorang sahabat yang benar adalah ketika kita masuk dalam masa-masa kesukaran, masa-masa duka cita, dalam masa-masa kesulitan. Disitulah kita bisa melihat, kita bisa memantau, dan kita bisa menilai siapakah sahabat kita yang sesungguhnya. Ada banyak teman kita yang mungkin kita komunikasi dengan mereka. Ada banyak orang-orang yang kita jalur persahabatan dengan mereka. Baik itu persahabatan mulai dari ketika kita sekolah sampai dengan kita bekerja. Baik itu juga sahabat yang ketika kita menongkrong dengan mereka, bersama-sama dengan mereka. Baik itu sahabat juga yang ada di dalam media sosial, subscriber yang ada di dalam YouTube, dan juga followers yang ada di Instagram. Tetapi perhatikanlah saudara-saudara, tidak semua teman yang kita jalin komunikasi, hubungan yang baik kepada mereka adalah betul-betul sahabat. Ada banyak teman kita yang akan datang kepada kita ketika kita bersuka cita dan kita bersenang. Tetapi perhatikan berapakah sahabatmu yang benar, yaitu dapat dinilai dan dapat dilihat ketika engkau mengalami keterpurukan, mengalami duka cita, mengalami persoalan pergumulan hidup, membutuhkan bantuan, apalagi berurusan dengan uang. Itu bisa dilihat sahabat. Dan pernah saya membaca sebuah tulisan, jika engkau ingin mengenal siapakah temanmu dan sahabatmu, mengenal siapakah keluargamu, mengenal siapakah yang kompak denganmu, berurusanlah dengan uang. Berurusan dengan dia dengan uang. Lihat, dia akan menunjukkan sifat keasliannya jika engkau dengan dia berurusan dengan uang. Ya. Perhatikan, ketika kalian makan, apakah ada niatnya untuk membayari, atau tetap engkau juga yang membayari? Perhatikan, ketika engkau menginginkan untuk meminjam uang dengan dia, lihat apa yang menjadi jawabannya. Jika dia sungguh-sungguh sahabatmu, bukan hanya dalam sukacita, tetapi sahabat ketika kita dalam pergumulan, dia tidak akan pernah berpikir panjang untuk membantu engkau. Walaupun ya mungkin dia membantu engkau karena begitu banyak mungkin persoalan yang ada pada hidupnya, tapi ketika dia melihat, menilai, dan juga memperhatikan bahwa engkau adalah sahabatnya, maka dia akan berusaha
dan memberikan bantuan yang baik untukmu. Itu sahabat. Perhatikanlah. Ada banyak orang di dunia ini yang menyatakan dan mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Dan kita juga sering mengatakan bahwa orang lain itu adalah sahabat kita. Apalagi ketika dia memiliki jabatan. Apalagi dia memiliki harta. Memiliki kekuasaan di tengah-tengah hidup dia. Tetapi berapakah jumlah sahabatmu yang sebenarnya yang mengasihi engkau, yang bersama-sama dengan engkau, dan selalu membantu engkau dalam susah maupun senang. Ini yang ditunjukkan oleh Daud dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Dia sangat mengasihi sahabatnya yang bernama Yonatan. Yonatan itu adalah anak daripada orang yang membenci dia, yaitu bernama Saul. Tetapi kebencian ayahnya Yonatan yang bernama Saul tidak menghalangi persahabatan mereka yang sudah terjalin, di mana jika kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, Daud dan Yonatan mengikat persahabatan mereka dari hati. Dikatakan dalam pasal 18, 1 Samuel pasal 18 ayat 1, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dan untuk menggambarkan kasih yang telah disampaikan oleh sahabatnya Yonatan kepada dia, pada waktu itu Daud belum menjadi seorang raja. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan keturunan bangsawan, dia bukan orang yang hebat, dia bukan memiliki pengetahuan dan juga kekuasaan yang hebat. Daud itu hanya orang biasa pada saat itu. Tetapi Yonatan mengasihi dia. Dan bukti daripada dia mengasihi Daud dari jiwanya, dia bahkan menanggalkan jubah kebesarannya. Yonatan menanggalkan jubah kebesarannya yang dipakainya dan memberikannya untuk dipakai oleh Daud. Begitu juga baju perangnya, sampai dengan pedang, panahnya, dan ikat pinggangnya diberikan kepada Daud. Itu hebatnya Yonatan. Dia melihat sahabatnya itu dari jiwa. Dia menanggalkan kehormatan dia, walaupun sebenarnya jika dari sisi keturunan kerajaan, Yonatan itu adalah anak mahkota yang bakal mewarisi kerajaan Israel sepeninggal daripada ayahnya Saul kelak. Tetapi Yonatan tidak memandang kehormatan yang dia miliki. Tidak memandang kuasa sebagai anak raja, pangeran yang menjadi standar status yang dia miliki. Tetapi dia melihat Daud adalah orang biasa. Tapi dia mencintai, mengasihi Daud dengan jiwanya. Sehingga kehormatan yang ada pada Daud, yang ada pada Yonatan, status yang ada pada Yonatan, ia berikan sepenuhnya kepada Daud. Karena dia tahu sahabatnya Daud akan memberikan yang terbaik kepada kerajaan Israel. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, jika kita melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-19, Yonatan juga beberapa kali menolong Daud, karena memang pada saat itu ketika roh jahat
hingga pada diri Saul ayahnya yang masih berkuasa sebagai raja pada saat itu, ingin membunuh Daud karena kecemburuannya, karena Allah lebih memilih Daud menjadikan dia sebagai raja dan memberikan dia kuasa, sehingga roh Allah ada pada diri Daud dan roh Allah mundur daripada seorang Saul. Roh jahat pada saat itu hinggap pada diri Daud. Muncullah keinginan untuk membunuh Daud. Tetapi pada saat itu Yonatan hadir kembali untuk memberikan nasihat kepada ayahnya dengan mengatakan, "Ayahku, kenapakah engkau ingin merencana untuk menantang dan membunuh Daud, seorang yang baik hati, yang tidak berbuat dosa? Dia adalah hambamu. Apa yang diperbuatnya jahat kepadamu? Tidak ada. Kenapa engkau berniat untuk membunuh dia?" Dia berusaha untuk membujuk Saul ayahnya untuk tidak membunuh sahabatnya itu, Daud. Dan bahkan Yonatan juga membantu pelarian daripada Daud. Ketika juga Daud berusaha untuk membunuhnya. Itulah Yonatan, saudara-saudara, menunjukkan begitu sayangnya kepada Daud. Tetapi ketika maut memisahkan mereka, yaitu ketika Saul berperang melawan orang Filistin di pegunungan Gilboa di 1 Samuel pasal 31. Pada saat itu matilah, terbunuhlah Saul beserta dengan ketiga anaknya, yaitu yang bernama Yonatan, Abinadab, dan Malkisua. Mati di tangan orang Filistin. Dan bahkan Saul juga mati bunuh diri agar ia tidak dibunuh oleh orang Filistin, yaitu dengan cara mengambil tombak pasukan penjaganya dan menghunuskan dirinya sendiri ke tombak itu. Dan ketika juga Saul mati dan juga penjaga pembawa senjatanya juga ikut sama-sama mati dengan Saul pada saat itu. Ketika Daud mendengarkan kabar yang dibawakan oleh seorang dari Abimelek mengatakan bahwa Saul, begitu juga dengan Yonatan sahabatnya itu, dan kedua saudara Yonatan mati telah terbunuh di tangan Filistin, maka bangkitlah kesedihan daripada Daud. Lalu dia menggoyakkan jubahnya serta dia menangis, bersedih, serta bergumul sepanjang hari, meratap sambil dengan berpuasa oleh karena Saul dan juga oleh karena Yonatan sahabatnya itu. Dia meratap, menangis, saudara-saudara. Dia tidak mau makan. Dia selalu bersedih mengingat sahabatnya yang bernama Yonatan, yang telah banyak membantu dia, yang mengasihi dia dengan jiwanya. Lalu dia bernyanyi. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini adalah bentuk rasa kesedihan, bentuk daripada ratapan dari seorang Daud kepada sahabatnya yang bernama Yonatan, dan juga kepada Saul, yang walaupun Saul membenci dia, tapi Daud tidak menunjukkan kebenciannya kepada Saul. Bahkan dalam nyanyian ini Daud menyanyikan kehebatan Saul. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan. Ini mematahkan keegoisan kita,
mematahkan keegoan kita, memandang orang yang musuh kita. Bahkan ketika ada seseorang berbuat jahat kepada kita, bukan berkat, padahal Yesus mengatakan kepada kita, ketika ada orang yang mengutuk engkau, gantilah kutukannya itu menjadi berkat atas mereka. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk mengalaskan dendam, membalaskan sakit hati kita kepada orang yang membenci kita. Tidak. Bahkan Yesus mengatakan, berkatilah orang yang mengutuk engkau, gantikan kutukan menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang direalisasikan oleh Daud. Daud juga dalam nyanyian ini tidak menunjukkan kasih, tidak menunjukkan dendamnya, karena dia tidak memiliki dendam. Karena dia kenapa? Karena Daud tahu, walaupun Saul berniat jahat kepada dia, tetapi Daud percaya bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Makanya dia katakan di ayat 23 dalam firman Tuhan kita pada saat ini, Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat daripada singa. Daud mengangkat kehormatan Saul walaupun dia sudah mati. Tetapi yang paling menyedihkan bagi dia adalah kematian sahabatnya yang bernama Yonatan. Dia berkabung di atas kematian sahabatnya itu bernama Yonatan. Karena dia berkata di ayat 25 sampai dengan di ayat 26, betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Di tengah-tengah Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Itulah rasa kesedihannya. Rasa cintanya kepada Yonatan sahabatnya itu. Merasa kehilangan. Bahkan dikatakan kehilangan dirinya akan sahabatnya Yonatan. Kesedihannya melebihi ratapannya kehilangan orang tuanya. Bayangkan bagaimana kesedihannya meninggalnya orang tuanya, lebih 2 kali lipat kesedihan yang dialami oleh Daud atas meninggalnya sahabat yang ia kasih, ale-ale yang dia cintai, yaitu bernama Yonatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Firman Tuhan pernah berkata dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada perbedaan persaudaraan Yonatan dan Daud dengan persaudaraan Herodes dan Pilatus dalam kisah Yesus. Dalam kisah persaudaraan Daud dan Yonatan, mereka berteman, mereka bersaudara untuk saling menyelamatkan dan untuk saling mengampuni dan untuk saling memberikan yang terbaik, saling menopang. Tapi perhatikan persaudaraan Herodes dan Pilatus dalam Lukas pasal 23 ayat 12. Dulunya mereka saling membenci, tapi menjadi berteman. Ingat, beda sahabat dan teman. Menjadi berteman dengan tujuan untuk menghancurkan, memusnahkan Yesus di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, bisa kita melihat bagaimanakah persaudaraan, rasa saudara yang kita bina kepada orang lain, dan juga bisa kita nilai siapakah sebenarnya saudara kita.
Jangan katakan engkau bersahabat kepada orang hanya untuk menghancurkan, membenci, mengarahkan orang lain berteman kepadamu. Dalam bahasa Batak, mengarahon akan najolma, mengarahon sudidongamu, lahu makasogohon alom. Membenci saudaramu. Itu bukan sahabat. Tapi sahabat adalah ketika rela dia menopang, memberikan dirinya, membantu dia, dan bahkan selalu mendampingi, mengampuni, memaafkan, mencintai, mengasihi sahabatnya walaupun di dalam masa-masa kekurangan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kematian daripada Yonatan, Daud tidak serta-merta hanya melupakan kebaikan Yonatan. Tetapi Yonatan dalam kematiannya, ternyata Daud ingin membalaskan kebaikan daripada sahabatnya itu Yonatan. Setelah 15 tahun kematian Yonatan, dia mencari apakah ada keturunan daripada sahabatnya itu. Lalu dia bertanya di dalam, kita bisa melihat kisahnya di 2 Samuel pasal yang ke-9. Dia pernah bertanya kepada hambanya yang bernama Ziba. Ziba, apakah engkau tahu? Apakah engkau mengetahui apakah masih ada keturunan sahabatku Yonatan? Aku ingin membalaskan kasihnya kepadaku. Lalu Ziba berkata, Tuanku, ada keturunan Yonatan, yaitu anak Yonatan, tetapi dia cacat, kedua kakinya timpang. Dia bernama Mephiboset bin Yonatan. Kenapa kaki Mephiboset itu timpang? Karena pada ketika ia berumur 5 tahun, pada saat itu orang Filistin telah membunuh Saul dan juga ayahnya Yonatan. Maka orang Filistin juga mengejar keturunan orang Saul. Lalu ketika berita itu sampai kepada Jilba, pengasuh daripada Mephiboset, yaitu anak daripada Yonatan, maka ketika itu Jilba, pengasuhnya itu menggendong daripada Mephiboset anak Yonatan itu pada umur 5 tahun. Karena saking takutnya, ketika Jilba berlari, maka tanpa tidak sengaja Mephiboset itu jatuh daripada gendongannya, dan kedua kakinya menjadi timpang dan cacat. Tetapi Jilba tidak semerta-merta meninggalkan dia. Tetapi Jilba tetap menggendong dan membawa kabur Mephiboset, mengasuh, menjaga dia sampai berumur 20 tahun, yaitu ketika Daud datang mencari keturunan daripada Yonatan, maka ketemulah yang bernama Mephiboset. Lalu Daud pun dengan senang hati memanggil Mephiboset, yaitu ketika pada saat itu dia berada di dalam rumah seorang yang bernama Makir bin Amiel dari Ladebar. Lalu Mephiboset datang menghadap Daud. Lalu berkatalah Daud kepada dia di 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-7. Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Tetapi Mephiboset sujud sambil berkata kepada Daud, apakah hambamu ini ya Tuan, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Bayangkan, Mephiboset menganggap dirinya seperti anjing mati.
Karena tidak ada siapa-siapa lagi yang menjadi pendampingnya. Nenek moyangnya, kakeknya yang hebat, ayahnya mati. Sehingga dia menganggap dirinya sebagai seorang anjing yang mati. Tetapi Daud menunjukkan kasihnya kepada keturunannya dengan mengembalikan semua tanah nenek moyangnya kepada Mefiboset. Menyuruh Ziba, pengasuhnya itu, untuk mengelola aset yang diberikan, yang dipulangkan oleh pada Daud. Dan yang kedua, Mefiboset dianggap sebagai sehidangan, semeja dengan Daud. Bayangkan, Daud seorang raja menganggap Mefiboset itu sebagai anaknya sendiri. Dia mengatakan kepada Mefiboset, Mefiboset, engkau dan aku mulai saat ini telah sehidangan di dalam makan. Bayangkan, setara dengan raja. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah hebatnya Daud. Hebatnya kekuatan daripada persaudaraan, persahabatan antara Daud dan juga Yonatan. Daud tidak serta-merta melupakan kebaikan daripada Yonatan. Dia menunjukkan kebaikannya, membalaskan kebaikannya kepada keturunan Yonatan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini menggugah hati dan pikiran kita semua untuk kembali bersahabat dengan semua orang. Terlebih bersahabat dengan teman-teman kita seiman. Jangan sia-siakan orang yang baik bagimu. Kita jangan seperti pepatah mengatakan habis sepah, habis mayonis, sepah dibuang. Ada banyak seperti itu. Jangan kita seperti parasit, menganggap menguntungkan jika bersahabat dengan dia. Jangan kita memandang persahabatan dari harta, dari jabatan, dari kekuasaan, dari kekeluargaan. Persahabatan itu bukan hanya dilihat dari suku agama. Persahabatan itu bukan hanya dilihat dari hubungan sedarah. Persahabatan itu bukan hanya dilihat daripada teman masa-masa kecil. Tapi persahabatan itu akan muncul ketika orang lain atau kita sedang terpuruk. Siapakah yang bersedia membantumu? Siapakah bersedia untuk menolongmu? Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya, memberikan hidupnya untuk kita sahabatnya. Dia tidak memandang kita sebagai orang yang berdosa, tapi dia merangkul kita, memberikan nyawanya sebagai penebusan, karena dia menganggap kita adalah sahabatnya. Nah Bapak Ibu, ada dua hal yang mau disampaikan firman Tuhan pada saat ini. Pertama, seperti yang saya katakan, tirulah persahabatan Yonatan dan Daud. Lihatlah persahabatan mereka. Belajarlah dari persahabatan Yonatan dan Daud. Belajarlah kepada mereka. Karena persahabatan itu akan abadi. Walaupun kita akan berpulang nantinya, tapi persahabatan itu akan tetap teringat dan juga akan tetap terpelihara dengan baik. Kekuatan persahabatan itu akan saling menopang, saling membantu. Persahabatan, kekuatan persahabatan yang dari hati dan yang dari jiwa itu mengalahkan keegoisan, mengalahkan sakit hati, mengalahkan dendam, mengalahkan amarah. Seperti itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengambil kita, menganggap kita sebagai sahabat, kita juga harus menganggap orang lain sebagai sahabat kita. Sekalipun itu musuhmu, jangan membenci mereka. Dan Daud kepada Saul juga,
Dia tidak membenci, bahkan Daud menunjukkan kasihnya. Buktinya apa? 3 kali Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan itu. Karena dia mengatakan, aku mengasihi engkau. Ya. Kedua, saudara-saudara, janganlah melupakan persahabatan kita dengan orang lain. Saya masih mengingat betul ketika saya kehilangan ayah saya. Ada banyak teman-teman daripada sahabat-sahabat ayah saya yang pada saat itu menolong saya. Dulu pernah saya ditangkap, di stop. Ketika saya pulang dari Sunggal membawa motor, lalu di belakang motor saya ini ada banyak 2 goni kangkung untuk makanan hewan babi yang kami pelihara di Medan. Lalu di depan juga ada banyak kangkung. Pada saat itu sedang libur kuliah. Lalu ketika itu ada razia polisi. Lalu seorang polisi, itu orang Jawa, menangkap, memberhentikan saya. Pada saat itu saya tidak memiliki SIM. Tapi ketika dia melihat STNK dengan nama ayah saya, dengan alamat masih di asrama polisi, lalu dia bertanya kepada saya, siapa kau? Apakah ini yang punya motor? Ini apamu? Saya katakan, itu bapak saya. Kamu anak keberapa? Anak pertama. Oh, kamu yang sekolah pendeta itu? Katanya sebenarnya. Iya pak. Ayo duduk dulu, duduk. Ayo. Dari mana kau? Saya katakan, saya ambil kangkung pak. Untuk apa? Untuk makanan peliharaan yang di belakang rumah. Itu kegiatan mama sekarang, saya katakan. Lalu dia menangis. Saya tanya, kenapa bapak menangis? Bapakmu dulu sangat baik sama saya. Dia sahabat saya. Bayangkan, dia orang Jawa, dia Muslim. Saya tidak tahu apakah beliau di mana, tapi saya doakan dia sehat. Lalu dia memberikan sedikit uang kepada saya dengan berkata, kau harus menjadi apa yang kau cita-citakan. Kau harus menjadi kebanggaan bagi ayahmu, walaupun dia sudah tiada. Tetapi kebaikannya tetap padaku. Cari saya jika ada kebutuhanmu. Lalu dia mengatakan, salam sama ibumu. Kuliahlah kau sampai dengan jadi. Aku dan ayahmu yang sudah meninggalkan kita akan bangga kepadamu. Lalu dia menyuruh saya pergi. Sambil menangis, dia menyuruh saya pergi. Lalu di dalam perjalanan itu saya berpikir, betapa hebatnya, luar biasanya kebaikan itu yang menanamkan persahabatan bagi orang lain. Nah Bapak Ibu, kita harus begitu. Jangan lupakan kebaikan sahabatmu yang dulu pernah menolongmu. Balas kebaikannya dengan membantu keturunannya. Jangan pandang siapa dia, tapi lihat kebaikan dan persaudaraanmu. Percayalah, ketika persahabatan, kebaikan itu tetap engkau mekarkan dan tetap engkau pelihara dalam hidupmu Bapak Ibu, dimanapun kapanpun, sampai dengan keturunanmu. Saya percaya dalam Tuhan, kebaikan itu akan dibalas selalu dengan kebaikan, dan Tuhan akan memberkati kebaikanmu dengan melimpah-limpah. Karena itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Bukan hanya diberkati, melainkan juga kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Selamat merayakan persahabatan kita dengan orang lain. Dan selamat menunaikan, menaburkan kebaikan kepada orang lain. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada saat ini firman Tuhan telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu di dalam topik
persahabatan yang sejati. Di dalam tokoh Alkitab yang telah kami dengarkan pada saat ini, yaitu persahabatan antara hamba-Mu yang bernama Daud dan juga Yonatan, yang terukir erat di hati mereka dan di dalam jiwa mereka, di mana pada saat ini firman-Mu berkata, Daud meratap atas kematian sahabatnya Yonatan, tetapi Daud juga membalaskan kebaikan Yonatan sahabatnya itu kepada keturunan Yonatan yang bernama Mefiboset, memberikan seluruh segala apa yang ia miliki kepadanya dan mengangkat Mefiboset sebagai anaknya sendiri dengan sehidangan dengan dia. Walaupun Daud seorang raja, dia tidak memandang kuasa dan jabatan yang pada dia untuk menyalurkan kebaikan daripada sahabatnya Yonatan yang telah mati di medan perperangan, dan untuk membalaskan kebaikan sahabatnya itu Yonatan kepada keturunan Yonatan yang bernama Mefiboset. Tuhan, firman ini sungguh-sungguh menggugah hati dan pikiran kami, sehingga saat ini Tuhan, terima kasih Engkau menggugah hati dan pikiran kami untuk bersahabat dengan semua orang, untuk hadir sebagai sahabat kepada orang yang memerlukan pertolongan, orang yang berduka, orang yang mengalami musibah, orang yang mengalami pergumulan hidup. Disitulah Engkau ya Tuhan menyuruh kami, sama seperti anak-Mu Kristus Yesus yang telah mengangkat kami sebagai sahabatnya, yang telah memberikan nyawanya kepada kami sahabatnya. Begitu juga Tuhan, Engkau menginginkan kami untuk bersahabat dengan orang lain, untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, tanpa pandang siapakah orangnya, tanpa melihat dari sisi latar belakangnya, tetapi Tuhan menyuruh kami untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Bapa, hamba berdua, kiranya Tuhan kami hadir sebagai sahabat di dalam pergumulan dunia ini, di dalam begitu maraknya COVID-19 yang merajalela, yang banyak mengalami infeksi COVID-19 di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Kami mendoakan semua jemaat Tuhan, semua para halado, para penatua, Huriamu HKBP Jalan Lurah, begitu juga dengan keluarga mereka yang terinfeksi COVID-19 saat ini ya Tuhan. Kami mendoakan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit dan juga yang terisolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa, Bapa Roh Kudus mulai yang turun atas mereka, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesembuhan. Biarlah COVID-19 ini Tuhan kalahkan melalui karya penyelamatanmu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan ekstra di dalam tubuh mereka. Biarlah dalam masa-masa isolasi mandiri, dalam masa-masa tahap penyembuhan, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan, COVID-19 ini akan segera berakhir. Dan tetap ingatkan kami untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang dikumandangkan oleh pemerintah kami di mana kami berada, dan ketuk hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami tidak merasa hebat, merasa paling kuat untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan kami percaya Tuhan yang maha baik akan selalu serta-merta di dalam kehidupan kami. Hamba juga mendoakan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang berduka pada saat ini, keluarga besar almarhum Amang Victor Sitohang yang meninggal dan pada hari ini akan direncanakan untuk dikebumikan. Begitu juga dengan keluarga Nyonya Napitupulu Borosi Matupang yang juga meninggal dan akan dikebumikan pada hari ini. Tuhan,
Berkati keluarga besar yang ditinggalkan oleh orang yang kami kasihi ini, agar mereka tetap kuat dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mendoakan orang yang sakit Tuhan, yang pada saat ini sedang terbaring lemah oleh karena penyakit mereka, dan juga di dalam masa-masa perawatan, yaitu Inang Nyonya Sitorus Boro Hasibuan. Kami tidak henti-hentinya meminta doa kepadamu ya Tuhan, agar Engkau memberikan kesembuhan kepada dia. Begitu juga dengan hamba Tuhan yang saya kasihi, yaitu Bapak Sintua Selamat Raharjo yang di Batu Raja. Tuhan Engkau jamah dia, Engkau memberikan kesembuhan kepada dia, Engkau menyertai dalam proses pengobatannya. Biarlah Engkau yang memberikan dia Tuhan pengharapan, agar apapun penyakit yang ada dalam tubuhnya, ia tidak takut untuk menghadapinya, tetapi ia tetap bersemangat untuk menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Kami berikan dan sampaikan dia ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan para hamba-hamba Tuhan yang terinfeksi COVID-19. Pada saat ini kami mendoakan mereka, Bapak Sintua JJE Panjaitan, begitu juga dengan keluarga Amang Sintua W Simanjuntak, Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka. Begitu juga dengan anak menatuamu yaitu Kenny Boru Sinaga, Tuhan yang memberikan kekuatan mereka. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa. Hamba mendoakan Tuhan semua yang tidak bisa kami sebutkan, karena Engkau adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengerti, dan juga Tuhan yang menguatkan Sintua J Manurung dalam masa-masa pemulihannya usai kecelakaan yang telah ia hadapi pada masa-masa yang lampau. Kami serahkan hidupnya, Engkau pelihara di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami akan pulang, biarlah Engkau menyertai dan memberkati kami. Kami serahkan hidup kami dalam minggu-minggu ini dalam menjalani kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih. Ini doa kami yang Tuhan maha baik, dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Amang Inang yang terkasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap semangat dan kuat di dalam menghadapi persoalan hidup, dan yang sakit kiranya disembuhkan oleh Tuhan. Nanti juga akan ada ibadah dalam bahasa Batak pukul 10.30 tetap secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati.